Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, kembali berjumpa dengan kami berdua di sini, masih bersama saya dan Ustadz Yashir Amarullah Mubarak di segmen Bisik yang episode yang keempat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah sampai episode yang keempat. Pemirsa, sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, masih kita sedengan tema ataupun segmen Bisik itu sendiri berbicara tentang atau berbincang mengenai seputar keluarga sakinah. Bagaimana kita membangun keluarga sakinah sehingga bisa melahirkan basis-basis keluarga yang sakinah sebagai basis peradaban dalam rangka untuk pembangunan peradaban Islam yang mulia. Bagaimana yang menjadi cita-cita ataupun tagline dari Habim TV, media yang senantiasa mencerdaskan umat berbasis tauhid, mengikuti sunnah Rasul dan mewujudkan rahmat lil alamin. Peradaban Islam yang akan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, pada segmen Bisik kali ini, insya Allah kita akan menjawab, Ustadz ya, berbagai pertanyaan yang muncul kepada atau di channel YouTube, di kolom komentar kami. Insya Allah kita akan jawab ya beberapa pertanyaan yang hadir, sekaligus mungkin nanti juga akan nyambung dengan berbagai pertanyaan yang lainnya ataupun terhubung dengan hal-hal yang lain yang ketersambungan dengan episode sebelumnya terkait dengan tanggung jawab seorang ayah ya, sebagai pria sejati. Ciri pria sejati adalah ketika tegak qawamahnya. Itu mungkin yang di episode sebelumnya. Nah, salah satu yang menjadi kunci dari kekawamahan ataupun fungsi kawamah seorang laki-laki, nah, diantaranya adalah dia harus jadi penanggung jawab, jadi imam, jadi imarah, gitu ya, dan juga menghadirkan walayah, pembimbingan, pengayoman. Ya, dan salah satunya fungsi dari kekawamahan ini harus terwujud dalam proses pendidikan keluarga atau pendidikan seorang ayah terhadap keluarga. Nah, ini Ustadz, kemarin banyak muncul pertanyaan. Ini salah satunya muncul pertanyaan begini, Ustadz. Bagaimana kalau sekiranya seorang ayah ini yang punya tugas tanggung jawab pendidikan terhadap keluarga, terhadap anak-anak. Namun masalahnya seorang ayah ini kadang sibuk. Ya, kita tahu mungkin ya para ayah, para bapak ini punya kesibukan, terutama dalam aspek ma'isyah, mencari rezeki dan sebagainya. Ya, ini bagaimana mensiasati situasi kondisi di mana para ayah, para bapak ini jarang di rumah, tetapi kemudian dia harus menghadirkan pendidikan ataupun membangun kedekatan sehingga bisa menghadirkan proses pendidikan terhadap anak dan keluarganya. Itu, baik, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan Ustadz Ridho. Jadi kemarin sempat disampaikan sebenarnya juga, jadi bahwa betul ya, memang seorang ayah itu dia penanggung jawab pendidikan, walaupun mungkin dalam proses pendidikannya tidak intens setiap hari, setiap saat, setiap waktu ya. Karena seorang ayah itu tidak harus hadir setiap saat ya, tapi dia harus hadir di waktu-waktu yang tepat gitu. Jadi dia harus hadir di waktu-waktu yang tepat. Di antaranya memang ada misalkan dia harus hadir ketika si anaknya sedang dalam keadaan sakit, si anaknya sedang dalam keadaan bersedih, ada luka psikologis, gitu ya. Si anaknya kemudian sedang mendapatkan prestasi, gitu ya. Si anaknya kemudian sedang unjuk performance tentang kebaikan dan sebagainya, itu kemudian harus hadir seorang ayah di situ, seperti itu. Dan memang ya tadi ya harus bisa kemudian tetap, walaupun kemarin ya pria jarum super jarang di rumah suka pergi, tetap menjadi pria sejati gitu. Dan sebenarnya kalau kita mengikut contoh gitu ya para nabi, terutama misalkan salah satunya yang kita kenal dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sering dibahas juga di segmen Habim TV yang lainnya, ada bagaimana contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau itu bukan seorang ayah yang terus-terusan ada di samping anaknya, dalam hal ini Nabi Ismail, Nabi Ishak, karena
punya kesibukan dakwah ya, dan dakwahnya bukan hanya lintas kota, bukan kayak AKP gitu ya, antar kota dalam AKDP AKP gitu ya, bukan antar kota dalam provinsi, antar kota antar provinsi, sudah antar negara kalau sekarang gitu ya. Bagaimana dia dari Syam ke Jazirah Arab kan itu sudah, kalau sekarang mungkin melewati 6 sampai 6 negara gitu ya kalau sekarang. Jadi perjalanan jauh, dan waktu itu tidak menggunakan kendaraan seperti tidak ada pesawat ya, tidak ada ini dan sebagainya. Maka disebut Ibrahim itu adalah orang yang sering melakukan perlintasan batas dan sebagainya kalau di bahasa Ibraninya. Jadi Nabi Ibrahim ya kita tahu beliau tidak ketemu terus dengan Nabi Ismail gitu ya, tapi terbangun kedekatannya dengan sangat baik. Karena Nabi Ibrahim hadir kepada Nabi Ismail itu hadir di waktu-waktu yang tepat, walaupun tidak hadir setiap saat. Ya, dan kemudian ketika kehadirannya juga kemudian dia memberikan hal-hal yang berbobot yang menghunjam ke dalam jiwa anak, sehingga terbangun bonding, terbangun kelekatan. Dia ikut bersama-sama dengan Ismail dalam hal ini. Dan apa yang terjadi kemudian ya kita tahu, misalkan salah satu dialog yang terkenal yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menjadi syariah kurban ya, bagaimana kemudian ketika sang ayah mengungkapkan dengan panggilan penuh kasih sayang, ya bunayya inni ara fil manam, ya wahai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuk, aku menyembelihmu. Lalu kemudian jawaban Ismail, ya dia sebagai seorang anak yang menyayangi dan mencintai ayahnya, kemudian dipanggillah ya abati ya. Jadi abati ini katanya kalau dalam bahasa Arab itu adalah panggilan sayang dan panggilan hormat gitu ya. Jadi kalau ada abi, ada abuya, nah ini abati, gabungan. Sayang dan hormat. Abati ya abati, wahai ayahku yang paling aku sayangi dan paling aku hormati. If almatu umar, lakukan yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati aku insyaallah dari kalangan orang-orang yang sabar. Nah itu tidak mungkin terjadi ya, kepercayaan yang demikian kuat dari seorang anak kepada ayahnya gitu ya, walaupun jarang ketemu gitu, bayangkan. Atau suatu masa bahkan kemudian Nabi Ibrahim tidak ketemu langsung dengan Nabi Ismail, ketemunya dengan istrinya berbuat akhlak yang tidak baik gitu, yang kemudian menurut Nabi Ibrahim kemudian ini tidak baik, maka kemudian titip pesan kepada istrinya, wahai menantuku, nanti sampaikan kepada anakku Ismail, kalau nanti dia sudah datang sampaikan kepadanya untuk mengganti kunci pintu, untuk mengganti gagang pintu atau mengganti ini. Maka kemudian, nah bayangkan karena kedekatan secara jiwa gitu ya, kalimat itu kemudian tidak diartikan secara ini, paham maksudnya apa, surti kalau dalam bahasa Sundanya gitu ya, surti. Jadi dia tidak kemudian akhirnya pergi ke material gitu ya, nyari kunci, nyari gembok gitu, yang baru enggak gitu, pergi ke material gitu ya. Yang dilakukannya diceraikan istrinya seperti itu. Istrinya aja gak tahu kalau itu adalah, kalau dia tahu bahwa pesannya adalah menceraikan, dia tidak akan disampaikan. Cuman begitu sampai seperti itu ya. Artinya memang tidak setiap saat Nabi Ibrahim ketemu dengan Nabi Ismail itu ya, tapi kemudian dia hadir di saat-saat yang tepat, dan kemudian pesan yang disampaikan adalah pesan-pesan tentang nilai-nilai kehidupan gitu ya. Lihat misalkan bagaimana wasiat Nabi Ibrahim, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun, wahai anakku ya, maka kemudian sesungguhnya telah Allah pilihkan kepada kami, kepada kita semuanya ya, dinullah fala tamutunna illa wa antum muslimun. Atau ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan dialog seorang ayah kepada anaknya, itu sifatnya adalah menanamkan nilai-nilai kehidupan. Sehingga kemudian itu yang kemudian tertancap gitu ya di dalam hati anak, dan kemudian itulah yang membuat si anak tetap dekat dengan ayahnya, dan kemudian tetap mau menerima dengan sepenuh kepercayaannya kepada ayahnya, walaupun misalkan ya sesuatu yang kemudian menurut orang lain ini mustahil dilakukan seorang ayah kepada anaknya misalkan ya, atau menurut orang lain ini berbahaya, bisa jadi kan seperti itu. Tapi dia sangat percaya. Kenapa? Karena selama ini yang terbangun komunikasinya adalah komunikasi yang baik gitu. Kalau kemarin ada kaulan sakila, kaulan baligha gitu ya. Jadi perkataan yang berbobot dan sampai komunikasinya, sampai pesannya seperti itu. Nah, itu mungkin. Jadi berarti tugas dari seorang ayah, oke baik, dia tidak bisa hadir setiap saat, tapi ketika hadir di waktu yang tepat dan kemudian melakukan komunikasi yang terbaik, maka kemudian insya Allah akan terbangun kedekatan, sehingga kemudian seorang anak tidak hanya dekat dengan ibunya, tapi juga dekat dengan ayahnya. Bahkan kemudian dalam ilmu-ilmu pengasuhan ada memang masa-masanya gitu ya,
di mana misalkan ada anak itu ketika masih kecil usia menyusui harus didekatkan dengan ibunya. Ya ketika sudah mulai besar sampai usia 6 atau 4 tahun, kemudian 4-6 tahun harus didekatkan bareng-bareng, dua-duanya harus dekat. Kemudian ada nanti masa di mana harus justru di cross gitu ya. Ketika misalkan prabalik gitu ya, harus yang anak perempuan didekatkan dengan ayahnya, anak laki-laki didekatkan dengan ibunya, supaya nanti si anak perempuan ini mendapatkan kehangatan dari ayahnya, sehingga kemudian tidak mencari kehangatan pria-pria yang goer mahram. Demikian juga seorang anak laki-laki karena didekatkan dengan ibunya, maka dia menjadi orang yang menghormati kepada perempuan nantinya. Seperti itu, dia tidak akan berbuat yang tidak baik kepada perempuan yang lainnya. Nah, itu juga bagian dari proses itu, dan itu yang harus di manage tentunya, harus dikelola seperti itu. Jadi bukan berarti akhirnya kalau gitu mah harus di rumah terus, enggak gitu ya. Memang sejatinya seorang pria dengan kekawamahannya itu dia harus kemudian melakukan tugas-tugas non domestik gitu ya di luar rumahnya, tapi kemudian tetap dia hadir di waktu yang tepat. Itu mungkin seperti itu. Ya, begitu pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah. Jadi seorang ayah, seorang bapak dengan berbagai kesibukannya, tentu saja ini tidak dituntut untuk hadir setiap saat, tapi tadi harus hadir di waktu yang tepat. Dan ketika hadirnya, ini membawa pesan-pesan yang berbobot. Ada nilai-nilai kehidupan, nilai yang dibangun terhadap keluarga, terhadap anak-anaknya dengan proses komunikasi yang efektif tentu saja. Sebagaimana tadi sampaikan, yang di episode sebelum juga sudah tersampaikan, berbagai komunikasi yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, gitu ya, qaulan tsaqila, qaulan baligha. Ini adalah proses komunikasi yang harus dibangun antara seorang ayah dengan anaknya, sehingga dengan waktu yang terbatas ini bisa efektif, gitu ya, bisa menghadirkan pesan-pesan yang berbobot sehingga tertanam, terhujam ke dalam diri seorang anak. Begitu pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah. Berikutnya ini Ustadz, dalam berbagai situasi juga mungkin kadang ada situasi keluarga di mana tadi kehadiran ayah ini tidak ada karena sudah boleh dikatakan misalnya meninggal dunia. Artinya keluarga yang single parent. Seorang ibu jadi single parent. Seorang ibu jadi single parent. Dan ini tentu saja kan harus memerankan gitu ya. Tetap harus memerankan peran ayah begitu ya. Atau mungkin single parent itu bisa berbagai situasi kondisi gitu ya. Atau bahkan mungkin boleh jadi ada anak-anak yang ditinggalkan oleh ibu dan bapaknya gitu ya. Betul. Seperti apa proses pendidikan gitu ya, pengayoman, perlindungan gitu ya terhadap anak-anak yang seperti ini begitu ya, dan bagaimana kalau tadi hanya seorang ibu atau sebaliknya mungkin hanya seorang ayah atau bahkan mungkin ditinggalkan oleh kedua-duanya. Ya, baik. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi pertanyaan ini juga ada ya di kolom komentar, bagaimana pendidikan anak yang orang atau tinggal satu gitu atau bahkan hilang ya orang tuanya, single parent atau bahkan sudah meninggal misalkan kedua orang tuanya. Maka kemudian kalau tadi kita contohkan kepada kasusnya Nabi Ibrahim dengan anak-anaknya Nabi Ismail, maka kemudian kasus ini bisa kita lihat juga contohnya di kehidupan Nabi Muhammad ya. Bahkan ketika masih kecil, Muhammad bin Abdullah ketika masih kecil, beliau kemudian misalkan ketika lahir sampai usia 6 tahun, ia hanya punya seorang ibu, tidak, ayahnya sudah meninggal ketika beliau sudah di kandungan. Tapi kemudian karena penjagaan dari Allah dan kemudian proses yang dilakukan oleh ayah dan keluarganya, maka kendati ia ditinggal oleh seorang ayah ketika masih di dalam kandungan, tapi kemudian dia tidak pernah kehilangan pengasuhan dan kasih sayang sosok pengganti ayahnya. Dalam hal ini kita tahu misalkan ada kakeknya Abdul Muthalib, kemudian ada pamannya nanti kemudian Abdul Thalib gitu yang memberikan menutupi istilahnya pengasuhan yang hilang dari sosok seorang ayah seperti itu. Jadi Siti Aminah kemudian akhirnya walaupun dia seorang ayah sekaligus ibu, ya ibu sekaligus ayah, tapi kemudian pengasuhan lainnya dilengkapi oleh keluarga besarnya. Demikian juga kalau seorang keluarga, seorang anak ditinggal oleh ibunya, misalkan tinggal ayahnya, maka si ayahnya ini misalkan biasanya kalau laki-laki biasanya tidak lama, biasanya punya lagi ibu baru seperti itu ya. Tapi di luar itu semuanya, maka kemudian harus juga berarti pengasuhan sosok seorang ibu harus ada, bisa oleh neneknya, bisa oleh bibinya seperti itu. Nah, berarti memang kemudian perlu nih kepedulian bersama gitu ya di keluarga besar dalam hal ini.
Itu artinya ketika ada seorang anak ditinggal salah satu orang tuanya, maka keluarga besarnya harus kemudian ikut peduli, ikut bertanggung jawab gitu ya, seperti itu. Tidak membiarkan, karena memang tidak bisa diulang masa anak-anak, masa pengasuhan, masa anak-anak yang masih kecil itu tidak bisa diulang, sehingga kemudian perlu kemudian bekerja sama dengan pihak keluarga besar yang lainnya. Nah, dalam Islam kemudian lebih jauh lagi, bahkan kemudian secara ukhuwah Islamiyah atau dalam sebuah jamaah Islam kemudian itu dikelola juga, sehingga kemudian peran dan tanggung jawabnya, sehingga kemudian kalaupun ada yang ditinggalkan oleh orang tuanya, baik satu atau dua-duanya, tetap secara pendidikan dan pengasuhan menjadi tanggung jawab bersama, menjadi tanggung jawab bersama, sehingga tidak ada istilahnya dalam bahasa ininya anak broken home gitu ya, broken home, karena baik karena orang tuanya berceraian atau ini dan sebagainya, tidak ada yang seperti itu. Tetap kemudian mendapatkan pengasuhan yang terbaik karena kemudian ada kepedulian dari keluarga besar atau ada kepedulian sebagai umat sesama mukmin muslim seperti itu. Nah, itu yang mungkin perlu dibangun kepedulian bersama terhadap pengasuhan anak, pengasuhan pendidikan dan pengasuhan anak-anak seperti itu antar sesama kaum muslimin, antar sesama keluarga besar. Nah, itu. Jadi situasi kondisi dari single parent ataupun ketika ditinggal gitu ya, seorang anak ditinggalkan oleh orang tua, maka tetap yang namanya anak butuh penanggung jawab. Betul. Harus ada penanggung jawab. Ketika dalam kondisi yatim, maka harus ada awak gitu ya. Ya, betul, ada awak. Ada awaknya, ada pelindung, pengayom gitu ya. Membutuhkan pelindung, pengayom, pendidik. Gitu ya. Dan ini harus diambil tanggung jawab ini. Nah, ketika tadi seorang ibu sendiri, maka ibu harus memerankan tugas tanggung jawab ini. Atau bagi seorang, ataupun ketika sudah tidak ada orang tuanya, maka keluarga besar tadi harus mengambil tanggung jawab terhadap ini. Dan juga tadi yang diingatkan juga sesama mukmin muslim ini. Sesama mukmin muslim ini juga harus ikut bertanggung jawab. Kenapa Ustaz nih harus ikut bertanggung jawab? Karena memang kan yang namanya ketika ada kerusakan terjadi pada salah seorang anak gitu kan, betul. Ini dampaknya mungkin bisa meluas juga, bisa meluas juga. Ini mungkin kaitannya juga dengan konsep yang namanya fitrah seseorang. Gitu ya. Fitrah seseorang itu akan sangat terpengaruh dengan lingkungan. Gitu. Ketika lingkungannya ada banyak anak-anak yang istilahnya tadi karena tidak mendapatkan pendidikan dari keluarga atau broken home tadi, sehingga akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan di dunia remaja ataupun anak-anak, ini kan bisa berdampak. Betul. Pergaulan ini kepada nih. Ini kaitannya juga dengan ya tadi fitrah barangkali ya, karena sebagaimana di pertemuan sebelumnya, kurikulum pendidikan yang harus dibangun diantaranya adalah penanaman atau memahamkan tentang nilai fitrah keimanan. Ini seperti apa Ustadz? Dalam rangka tadi kaitannya juga dengan ya tanggung jawab pendidikan ini sehingga akhirnya bisa terarah kepada terbangunnya fitrah keimanan. Betul. Ada sebuah pepatah Afrika mengatakan ya, jadi it takes a village to raise a children. Jadi butuh satu kampung untuk mendidik satu orang anak seperti itu. Ya, itu pepatah itu sebenarnya kalau ini selaras sebenarnya dengan apa yang bahwa setiap anak memang oleh Allah Subhanahu wa taala kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, ada abawahunya. Nah, kemudian abawahu ini sering kemudian hanya dipahami orang tua ya, padahal sebenarnya yang mempengaruhi terhadap tumbuh kembangnya fitrah menjadi keimanan yang sejati gitu ya, untuk akhirnya dia bertauhid, beriman, berpegang teguh kepada Islam, menjalankan kebenaran, melakukan kebaikan seperti itu sebagai sifat dari fitrah gitu, yang cenderung kepada tauhid, cenderung kepada iman, cenderung kepada Islam, kemudian cenderung kepada kebenaran dan kebaikan, maka kemudian tidak hanya orang tua gitu, apalagi dalam kondisi sekarang, tapi memang tanggung jawab besarnya dari orang tua. Jadi orang tua harus memastikan bahwa dirinya memberikan hak paling asasi bagi anak gitu ya. Jadi fitrah ini kalau sering diungkapkan tentang hak anak gitu ya, undang-undang hak anak misalkan tentang apa, hak hidup, hak pendidikan, hak untuk mendapatkan hak untuk terbebas dari penyiksaan dan sebagainya, maka ada hak yang paling asasi gitu ya, dari anak itu adalah hak agar fitrahnya terus tumbuh dan berkembang seperti itu ya. Nah, dan orang tua punya tanggung jawab ya, dan tanggung jawab orang tua itu memastikan juga selain dirinya mau menumbuh kembangkan fitrah anaknya, yang kedua juga memastikan lingkungan memastikan pertemanannya. Maka kan Rasulullah SAW
menyebutkan misalkan ada sebuah hadis almar'u ala dini khalilu. Jadi seseorang itu akan sangat tergantung pada din teman dekatnya. Fal yandur mayu khalil. Maka hendaklah ia memperhatikan siapa yang jadi teman dekatnya. Anak-anak mungkin belum bisa membedakan mana teman dekat yang cukup baik untuk mendukung perkembangan fitrahnya, maka orang tua harus memastikan. Jangan dibiarkan misalkan anak kita gitu ya punya teman, kemudian yang teman itu kita tidak tahu sama sekali bagaimana track recordnya, bagaimana kehidupannya, bagaimana kecenderungannya dan sebagainya. Dan sekarang lebih berat lagi memang tanggung jawab orang tua memperhatikan teman itu, karena sekarang teman itu ada teman dunia nyata dan ada teman dunia maya. Ada kan kasusnya kemudian orang tua yang kemudian merasa anaknya baik-baik saja karena di rumah gak kemana-mana, ya setiap hari ngaji ke masjid gitu ya, pergaulannya terbatas, tapi ternyata dia tidak memperhatikan di dunia maya dia punya teman-teman yang lain, yang kemudian akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena ternyata dia dibawa oleh teman dunia mayanya. Jadi orang tua pun harus tahu. Nah, kalau perlu ikut berteman lah gitu ya dengan akun akun Instagramnya dia ikut follow gitu ya, akun misalkan Facebooknya dia ikut meng-add friend seperti itu ya, kalau perlu seperti itu karena supaya tahu gitu. Jadi nggak boleh gaptek, nggak boleh gaptek hari ini ya. Karena hari ini seperti itu. Nah itu ya. Kemudian ada juga faktor yang mempengaruhi itu abawahu itu juga pendidikan ya. Pendidikan berpengaruh juga gitu ya, sehingga orang tua tidak, kemarin juga disebutkan ya, tidak bisa kemudian menyerahkan ini kepada pendidikan tanpa tahu gitu ya, di lembaga pendidikan itu seperti apa. Kan bagaimana kalau kita lihat dalam sejarah dalam Al-Qur'an gitu jelaskan bagaimana Imron misalkan ya. Imron itu kemudian ketika melahirkan istrinya melahirkan Siti Maryam, maka kemudian Imron menitipkan pendidikannya kepada orang yang tepat. Dalam hal ini Nabi Zakaria di bawah kafalah, di bawah pengasuhan Nabi Zakaria. Dia pilihkan itu ya. Dan bahkan dalam proses pemilihannya itu sifatnya lebih transendental, katanya kan melempar pena dan sebagainya itu bahwa Allah pada akhirnya hakikat yang menetapkan. Tapi itu kemudian cara memilih gitu ya supaya kemudian di bawah pendidikan pengasuhan yang terbaik seperti itu. Dan ya lebih jauh lagi kemudian harus dipastikan sistem di kehidupan masyarakat dan sebagainya juga cocok gitu untuk perkembangan fitrah si anak seperti itu. Sehingga kemudian tadi ketika dia melihat ada anak-anak yang lain yang ini, maka kemudian harus jadi tanggung jawabnya. Karena ketika si anak itu buruk, misalnya tadi tidak berkembang fitrahnya, kemudian dia akan mempengaruhi anak kita yang menjadi temannya. Kalau kita biarkan, ya anak kita yang kena juga, akan kena juga anak kita seperti itu. Jadi kemudian bahwa yang terjadi kepada seorang anak itu, maka tanggung jawab juga. Kalau kita maka tadi betul pepatah tadi mengatakan it's take a village to raise a children. Jadi butuh satu desa, satu kampung untuk mendidik satu anak, karena harus ada kerjasama sama-sama, apalagi sesama mukmin, sama muslim, ini harus saling bekerja sama. Jadi jangan abai ketika ada anak tetangga, ada anak saudara, ada anak ini yang kemudian melakukan biarinlah, udah bukan anak saya ini ya. Nah, padahal bisa jadi ketika kita biarkan karena bukan anak kita, kemudian si anak ini mempengaruhi anak kita karena jadi temannya, karena jadi tetangganya. Kemudian sudah terpengaruh, kita marah, ngambek-ngambek, dipengaruhi sama dia sih, gitu buruk. Padahal kita nggak peduli, kitanya nggak ikut bertanggung jawab. Nah kira-kira seperti itu. Nah, itu ya. Jadi memang itulah butuh membangun sebuah tatanan barangkali masyarakat. Dalam rangka tadi menumbuh kembangkan fitrah seorang anak sebagai hak asasi. Nah ini pemirsa sahabat Tabim TV yang dirahmati Allah, hak yang paling asasi, mendasar gitu ya bagi seorang anak. Di samping hak-hak yang lain tadi ada yang lebih mendasar, yakni tumbuh kembangnya fitrah seorang anak. Jadi yang orang tua ini harus memenuhi hak itu, hak tumbuh kembang fitrahnya seorang anak. Salah satunya tadi dengan memastikan baik keluarga itu sendiri, orang tua, kemudian juga pendidikannya harus dipastikan bahwa pendidikannya itu juga memberikan daya dukung terhadap perkembangan fitrah, termasuk tadi lingkungan masyarakatnya. Harus membangun sebuah tatanan lingkungan masyarakat, sebuah sistem masyarakat yang akan memberikan daya dukung terhadap perkembangan fitrah. Itu barangkali ya. Ustaz, barangkali itu dulu yang bisa kita bahas karena kita ini tentu saja seri yang terus berlanjut gitu ya. Tidak mudah-mudahan terus kita akan bahas berbagai tema terkait dengan bagaimana membangun keluarga sakinah ini. Gitu. Dan saya yakin masih banyak tema-tema yang bisa kita bahas. Untuk itu kami silahkan kepada para pemirsa sahabat Habim TV yang dirahmati Allah.
Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan silahkan dikomentari, diberikan komentar di kolom komentar, atau juga silahkan memberikan masukan-masukan tema apa yang perlu kita bahas dalam segmen bisik ini, gitu ya, bincang seputar keluarga sakinah. Mudah-mudahan dengan tayangan bisik ini kita mampu menghadirkan keluarga-keluarga sakinah sebagai basis dalam pembangunan peradaban Islam yang mulia. Itu barangkali Ustaz. Ada yang perlu disampaikan lagi Ustaz sebagai penutup? Ya, sebagai penutup mungkin ya bahwa kita sebagai orang tua, apalagi tadi seorang ayah adalah bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, dan tanggung jawab itu harus diambil sepenuh-penuhnya, gitu ya. Kendati tadi tidak hadir setiap saat, tapi harus hadir di waktu yang tepat, dan waktu yang digunakan itu digunakan untuk proses pembangunan fitrah, karena fitrah itu adalah menjadi hak asasi yang paling harus diberikan kepada anak, dan kemudian pastikan abawahunya, orang tua, dan kemudian pertemanan, lingkungan sekitar, pendidikan juga sesuai dengan tumbuh kembang fitrah anak. Seperti itu mungkin yang bisa menjadi hal penutup yang perlu jadi kesimpulan pada kesempatan hari ini. Baik. Itu barangkali pemirsa sahabat Habib TV yang dirahmati Allah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di episode yang berikutnya. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dengan tema-tema yang lebih menarik di segmen bicara seputar keluarga sakinah ini. Sekian yang bisa kami sampaikan. Aku lupa lihada, astagfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib TV, mencerdaskan umat.